A. Pengertian ketahanan pangan. Perkenalkan dulu dirinya. Ya. Pelangi. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Kuning Tereja. Nama saya Trimaku. Nama saya Komedia di sendiri. Nama saya Dirga Barel. Nama saya Diokalia. A. Pengertian ketahanan pangan bagi industri serta energi baru dan terbarukan. 1. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman dan terjangkau. Kebalikan dari ketahanan pangan adalah rawan pangan. Rawan Eliezer. pangan kondisi Eliezer. kemampuan dalam memperoleh pangan yang cukup dan dijamin kesehatan dan penduduk. 2. Bahan industri. Bahan industri adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Misalnya kapas untuk industri tekstil, batu kapur untuk industri semen, biji besi untuk industri besi, dan baja. Bahan industri merupakan bahan mentah yang dioles atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri. Misalnya benang adalah kapas yang telah dipintal untuk industri garmen atau tekstil, dan minyak kelapa sebagai bahan baku untuk industri margarin. 3. Energi baru dan terbarukan. Energi baru adalah sumber energi yang dapat dijadikan sebagai alternatif sumber energi, sedangkan energi terbarukan merupakan energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara tenaga surya, panas bumi, angin, bioenergi radiasi, sinar matahari, aliran air, dan terjun air, serta terhadap perbedaan suhu lapisan laut. B. Potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. 1. Potensi dan persebaran sumber daya pertanian. A. Jenis tanaman pangan Indonesia. Jenis-jenis sumber pangan Indonesia yaitu padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sukun, dan umbi-umbian. 2. Potensi dan persebaran sumber daya perkebunan. Perkebunan terdiri atas berbagai jenis komoditas. Ada yang berupa buah seperti kelapa sawit, kopi, coklat, pala, dan getah seperti karet rambat. 3. Potensi dan sumber daya perikanan. Perikanan di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan lokasi penangkapan dan pembudidayaannya. Di antaranya perikanan air tawar, perikanan air laut, dan perikanan air pilot. Pembudidayaan perikanan air tawar di Indonesia banyak tersebar di daerah yang memiliki air banyak seperti di daerah Jawa Barat. Selain itu, perikanan air laut banyak tersebar di Laut Jawa, yaitu Selat Malaka, Selat Kalimata, Pantai Selatan Jawa, Kepulauan Riau, Kepulauan Maluku, dan Sulawesi. Perikanan air payung banyak dibudidayakan di pantai yang dekat dengan hutan mangrove, yaitu Pantai Utara Jawa, Pantai Timur Sumatera, dan Sulawesi. C. Potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan barang industri. Yang pertama, pertanian. Industri yang berbasiskan pertanian dibedakan menjadi industri pengolahan hasil pertanian pangan, pertanian buah-buah, dan pertanian sayuran. Industri pengolahan hasil pertanian pangan antara lain penampungan. Industri bertujuan untuk menghasilkan produk pangan yang memiliki nilai tinggi. Industri pengolahan hasil pertanian buah-buahan menghasilkan produk antara lain keripik, sale, jus, jam selai, permen, manisan, asinan, dodol, dan sirup sari buah. Yang kedua, perkebunan. A. Komoditas buah. Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah yang dikenal di dunia, antara lain kelapa, kelapa sawit, kopi, dan kakao. Yang B. Komoditas rempah-rempah. Adapun komoditas rempah-rempah di Indonesia yang
peluang yang sangat besar dalam pengembangan peternakan sapi perah sehingga dapat menjadi produsen susu sekaligus konsumen susu. Industri pengolahan yang berbahan dasar susu menghasilkan produk seperti es krim, permen, dan karamel. Selain itu, industri daging bertujuan untuk menghasilkan produk olahan daging dengan kualitas yang baik di Indonesia. Banyak digunakan untuk bahan baku pembuatan bakso, sate, sosis, dendeng, abon, dan nugget. Yang keempat, perikanan. Berdasarkan teknologinya, industri pengolahan ikan dibedakan atas pengolahan berbasis tradisi dan pengolahan. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dalam budaya pengolahan ikan berbasis tradisi. Ciri dari teknologi berbasis tradisi yang dilakukan turun-temurun dan teknologinya masih sederhana. Pengolahan ikan berbasis tradisi di Indonesia antara lain dengan cara diasin, didendeng, diasap, dan dibuat kerupuk. Yang kelima, kehutanan. Pengolahan agroindustri di bidang kehutanan antara lain: yang pertama, industri pulp dan kertas. Hasil hutan berupa tanaman industri, bukan hasil hutan lindung. Yang kedua, industri barang dari kayu, rotan, bambu, seperti perabotan rumah tangga dan furnitur. Yang ketiga, industri obat-obatan. Dan yang terakhir, sebagai bahan bangunan, misalnya kayu jati. B. Potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. 1. Energi matahari. Energi matahari merupakan energi utama yang diterima oleh bumi titik matahari yang menyinari Indonesia. Sepanjang tahun dapat dijadikan sumber energi pembangkit listrik. Saat ini energi surya di Indonesia masih kurang dari 5% dari total pemakaian energi nasional. 2. Energi air. Air yang jatuh dari ketinggian menyimpan energi yang dapat menggerakkan turbin untuk membangkitkan listrik. Ketiga, energi gelombang laut dan arus laut. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan gelombang atau ombak laut. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sangat kaya dengan energi ombak dan arus laut. Keempat, energi panas bumi. Energi panas bumi menggunakan sistem hidrotermal yang berkaitan dengan vulkanisme, yaitu terletak pada zona pertumbukan antar lempeng aktif sehingga terdapat aliran panas yang tinggi. Energi yang bersumber dari panas bumi merupakan energi yang dapat mencakupi kebutuhan dalam energi sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Kelima, energi angin. Angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin listrik atau memompa air untuk kebutuhan pertanian dan peternakan. B. Pengolahan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. Yang pertama yaitu inventarisasi. Inventarisasi berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi mengenai sumber daya yang baik dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Informasi ini disusun dan diklasifikasikan dalam bentuk basis data pada masing-masing wilayah. Basis data ini dapat pula ditampilkan dalam bentuk peta. Misalnya peta persebaran lahan pertanian sawah Indonesia, peta zonasi potensi pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Pulau Jawa bagian selatan. Kedua, pemanfaatan. Pemanfaatan sumber daya merupakan tahapan eksploitasi untuk menghasilkan produk berbasis sumber daya yang diperlukan oleh masyarakat. Pemanfaatan sumber daya sangat memerlukan kualitas sumber daya manusia dan teknologi yang baik. Sumber daya manusia dan teknologi merupakan faktor yang sangat penting dalam pengembangan industri yang berbasis sumber daya alam. Jumlah dan kualitas penduduk sangat berpengaruh dalam penilaian suatu industri, karena untuk mengembangkan industri teknologi tinggi memerlukan riset dan akademik yang maju. Ketiga yaitu pelestarian. Pelestarian sumber daya merupakan kegiatan menjaga agar sumber daya tetap lestari keberadaannya sehingga dapat dimanfaatkan juga oleh generasi selanjutnya. Kegiatan pelestarian yang dapat dilakukan antara lain yaitu: pertama, menjaga lahan pertanian sawah produktif dari konversi lahan menjadi lahan non pertanian. Kedua, menetapkan daerah kawasan konservasi seperti Taman Nasional dan Cagar Alam. Ketiga, menjaga sumber daya dari berbagai bencana seperti kebakaran hutan, erosi, dan banjir yang akan mengakibatkan hilangnya sumber daya flora dan fauna, kesuburan lahan, dan menudang pertanian sehingga gagal panen. Keempat, pelestarian keanekaragaman
berbasis riset seperti penyimpanan benih atau biji dan penyimpanan dalam bentuk pundi yang ditanam di lapangan. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih. Ayo buka pertanyaan. Sebutkan nama dan kelompoknya ya. Kami dari kelompok 1 membuka sesi pertanyaan. Kami persilahkan. Dan yang bertanya juga sebutkan nama dan kelompoknya. Kami Ayo. dari kelompok 1 mempersilakan teman-teman sekalian untuk memberikan pertanyaan. Bisa pindah nakku. Saya mau bertanya. Nakku, siapa namanya? Pindah dulu. Ibu mau orang ini masuk. Semua, iya. Ayo. Nama dan kelompok, berdiri nakku. Sebutkan nama dan kelompoknya. Oke, perkenalkan nama saya Anastasia Manurutku. Saya dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya tentang apa sih penghambat potensi atau persebaran sumber daya alam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Oke, bagus nakku. Di Indonesia kan? Oke, bagus. Udah ada kalian catat pertanyaannya? Apa sih penghambat potensi atau persebaran sumber daya dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional? Boleh. Gak apa-apa. Kan samanya ibu nilai. Ya. Udah dicatat di itu nakku. Udah duduklah Anastasia. Ya. Ini lagi buka lagi. Siapa moderator? Ada pertanyaan kedua gitu. Sebutkan nama dan kelompoknya. Nama saya Marcelo Madrasah Suraya dari Siapa nakku? Marcelo. dari Kelompok 2. ya. Pertanyaan saya, sebutkan kelebihan dan kekurangan yang dapat dijadikan potensi geografis daerah. Sebutkan kelebihan dan kekurangan yang dapat dijadikan potensi geografis daerah. Bebas daerahnya di mana aja. Mau di Sumatera Utara, apa? Kelebihan, kekurangan, kondisi geografis, potensi daerah. Satu daerah itu. Kelebihan, kekurangan, cepat anakku. Kelebihan dan kekurangan yang dapat dijadikan potensi geografis daerah di suatu daerah. Daerahnya bebas. Bagus ya. Oke, bagus Marcelo. Silakan duduk. Potensi geografis daerah. Sama-sama. Bagus ya pertanyaannya. Berarti mau bertanya anakku? Ayo. Siapa? Kalian yang milih siapa? Nama kelompok? Nggak tahu ibu, nggak jelas namanya. Siapa? Bagaimana menjaga sumber daya alam dari bulan? Bagaimana menjaga sumber daya alam? Tulis dulu Marcelo namanya. Dari berbagai bencana alam seperti kebakaran hutan, erupsi dan banjir. Ya. Nomor berapa, Bang? 3. Tunggu dulu lah, belum ibu tulis loh pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Daya alam dari berbagai bencana. Apa? Bagaimana? Tulis, tunggu dulu nakku, jangan cepat kali. Bencana Bagaimana? seperti kebakaran hutan, erupsi
Ulangi. Ulangi. Bagaimana? Bagaimana menjaga sumber daya? Pelan lah nak, aku pinggir bang. Pelan-pelan. Bagaimana menjaga sumber daya alam Bagaimana menjaga sumber daya alam dari berbagai dari berbagai bencana seperti kebakaran hutan, erosi dan banjir. dan banjir. Oke, bagus ya. Apa itu tulisannya itu nakku? Ariel. Oke, Ariel, silakan duduk. Terima kasih. Lanjut pertanyaannya. Ayo satu lagi. Ayo Argara. Argara kelompok berapa? Ya, the question. Izin bertanya, jelaskan menurut Anda ya, prinsip-prinsip pembangunan industri. Menurut kami lah. Yang menurut Anda lah. Iya, jelaskan menurut kalian. Menurut kami. Menurut kalian prinsip kerja pembangkit industri terhadap panas bumi. Pinggir bang. Iya sama lah, ibu pun belum siap nulis. Jelaskan menurut kalian. Jelaskan menurut kalian prinsip Kerja tenaga. Jelaskan menurut kalian prinsip kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi serta bagaimana perbedaan kekurangannya. Keren kan tuh tulisnya. Pembangkit tenaga pemanas bumi. Pemanas bumi Argara. Panas bumi serta bagaimana perbedaan kekurangannya. Serta bagaimana? Perbedaan kekurangannya. Iya. Kelebihan dan kekurangan. Ayo satu dulu dijawab. Ada yang mau dijawab dulu? Ayo yang mana yang lebih mudah? Pertanyaan oleh Ariel. Dari nomor 1 akan dijawab pertanyaan Ariel. Iya. Yang pertanyaannya bagaimana menjaga sumber daya alam dari berbagai bencana seperti kebakaran hutan, erosi dan banjir. Iya. Cara yang dapat kita Jangan dulu ke ribut situ. Iya sebentar tapi jangan ribut. cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga sumber daya alam dari berbagai bencana yaitu dengan dimulai dari diri kita sendiri manusia, yang dimana kita seperti kebakaran hutan kita harus menjaga dan kita harus melestarikan ataupun mengerti akan lingkungan yang seperti misalnya ini hutan kering terus kalian bermain api di situ, itu salah satu penyebab kebakaran hutan. Yang kedua yaitu banjir. Kita untuk menjaga sumber daya alam dari banjir kita harus membuang sampah pada tempatnya, lalu buat parit agar parit tidak sumbat. Menurut kami begitu cara menjaga sumber daya alam dari bencana-bencana seperti itu. Terima kasih. Erosi. Yang ketiga yaitu erosi. Untuk menjaga sumber daya alam dari erosi, kita bisa melestarikan pohonan, nanam kembali pohonan, lalu jangan menebang pohon sembarangan, apalagi masih kecil. Apalagi udah besar. Oke, bagus. Lanjut pertanyaan Anastasia. Kan ada situ penghambat potensi ketahanan pangan di Indonesia. Apa salah satunya? Hah? Apa nakku? Kalau perikanan ada hama. Saya untuk pertanyaan
Selain itu, Saya tambah itu. iya. Misalnya iklim, terus cuaca gitu kan Bu. Jadi Hmm. cuacanya kadang berubah-ubah. Jadi itu yang menghambat potensi dan persebaran sumber daya di perikanan. Kalau di perkebunan itu penghambatnya mungkin kurang melestarikan tanaman. Terus peternakan mungkin penghambatnya ada penyakit di ternak dan pokoknya ada penyakit misal penyakit burung atau ayam. Biasa itu peternakannya akan mati. Begitu penghambat dari potensi dari persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Boleh ditambah nggak? Apa itu? Apa itu? Itu penghambatnya itu belum lengkap. Apa yang paling utama penghambat daripada ketahanan pangan kita? Apa? Coba. Kita ini kan kaya sumber daya alam kan? Kaya. Apapun lengkap di tempat kita. Tapi kenapa kok kita ini kurang maju? Iya, yang pertama adalah sumber daya manusianya. Kenapa sumber daya manusianya itu kurang? Lihatlah sekarang ini, gimana minat belajar ini sekarang? Coba lihat. Bertambah, berkurang, mana lebih banyak orang belajar atau bermain game? Ah, kita sadarin itu kan. Jadi siapa lagi nanti penerus ini semua? Sumber daya manusianya aja udah kurang. Padahal kekayaan alam kita sangat berlimpah. Kita sangat kaya sumber daya alam. Tapi apa kekurangannya? Yang pertama adalah sumber daya manusia. Yang kedua, ya itu secara geografis. Keduanya apa? Teknologi kita masih kurang. Karena apa? Pembuatan daripada sumber daya manusia itu kurang. Jadi kita memproduksi ke luar. Bahan-bahan yang sudah ada kita di dalam sini semua, bahan mentah kita jual murah ke luar negeri. Dan kita membeli lebih mahal. Padahal itu berasal dari tempat kita. Tapi memang sekarang pemerintah sekarang oleh Bapak Presiden kita sudah dimulaikan itu. Makanya nantilah mungkin hasilnya. Makanya untuk selanjutnya generasi yang sekarang diharapkan kualitasnya lah, pendidikannya lah dulu. Kalau bisa kepintaran kalian itu disalurkan juga lah ke pembelajaran. Memang main game itu bukannya ibu bilang itu gak pintar. Itu karena kepintaran, terlalu pintar pun. Tapi dia berlebihan di situ tempatnya. Coba dulu diarahkan dulu. Coba dulu diarahkan dari diri sendiri. Aku mau nanti seperti ini. Pasti nanti kita semakin maju perekonomian kita. Orang yang berkualitas. Oke, jadi yang pertama itu adalah sumber daya manusia. Yang kedua adalah teknologi. Yang ketiga adalah secara geografi, yaitu iklim, cuaca. Kemudian apa tadi? Hama tadi boleh ya nakku. Tapi dia untuk keperikanan dia nggak ada nakku. Ya. Untuk kepertanian aja. Oke, nanti dilanjutkan lagi pertanyaan yang lainnya ya. Tutuplah dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, berikan